Halo, shalom semua jemaat kita EPCC di Induk, Summit dan juga di Excel Point Kuching. Shalom dan salam sejahtera kepada kita semua. Selamat kembali kepada pelajaran yang ketiga, bagaimana mengenal kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, berkati semua pendengaran dan juga Tuhan interaksi kami dengan firman-Mu dan pengajaran yang disampaikan. Tuhan, bawa kami lebih akrab mengenal Yesus, bawa kami lebih untuk haus mau mengenal Tuhan, lebih daripada hanya mau mengenal kehendak Tuhan untuk hal-hal tertentu dalam hidup kami. Terima kasih untuk masa ini, berkati semua jemaat yang sudah siap dan bawa Tuhan kami untuk mendalami keseluruhan rencana-Mu yang baik buat kami. Di dalam nama Yesus, saya sudah berdoa. Amin. Saudara, ini adalah pelajaran kita yang ketiga. Setakat ini kita sudah belajar tentang bagaimana kita mengenal kehendak Tuhan. Pelajaran 1, bagaimana Allah berbicara berulang kali dan berbagai cara. Pelajaran kedua, kita belajar bagaimana kita boleh mengenal kehendak Allah dengan mengenal Yesus lebih, karena Yesus adalah firman. Dan hari ini kita belajar pelajaran yang ketiga yang akan saya bawa sekarang. Nah, hari ini saudaraku, ini adalah pelajaran kita yang ketiga, tajuknya panduan untuk mendengar suara Tuhan. Saudara, tolong jangan keliru di antara bila saya sebut istilah mendengar suara Tuhan atau mengenal kehendak Tuhan. Nah, sebenarnya kedua-duanya itu sama. Ya, kedua-duanya itu sama. Jadi kenapa saya menggunakan istilah mendengar suara Tuhan? Nah, saudara, mendengar suara Tuhan itu ada kalanya, ada beberapa keperluan dalam hidup kita di mana seperti yang kita belajar, bukan semua yang kita perlu itu ada di dalam Alkitab. Contohnya lah, kereta apa yang saudara mau beli? Rumah yang jenis apa saudara mau beli? Ya, saudara, tidak akan ada jenis rumah, jenis kereta. Tidak ada di situ. Selain prinsip-prinsip tertentu dalam pembayaran perbelanjaan uang ada di situ. Jadi saudaraku, di situ kita harus belajar bagaimana mendengar suara Tuhan. Bagaimana kita boleh mengenal apa isi hati Tuhan. Mendengar suara Tuhan itu adalah persiapan untuk mengenal kehendak Tuhan. Jadi jangan keliru ya. Mengenal suara Tuhan adalah persiapan untuk mengenal kehendak Tuhan. Jadi pelajaran ini akan menggunakan suatu case study ataupun suatu situasi case seorang pekerja yang bekerja di tempat yang terpencil. Dan kita akan menggunakan case itu untuk belajar bagaimana mendengar suara Tuhan. Oke? Jadi itu yang akan menjadi liputan pelajaran kita hari ini. Yang pertama saudara adalah ini. Bagaimana Allah memimpin di masa lalu tidak semestinya sama juga sekarang. Berarti apa yang Allah gunakan untuk berkomunikasi dan juga untuk memimpin kita tak semestinya sama hari ini. Kita sudah belajar di dalam pelajaran yang pertama itu bagaimana Allah menggunakan membuang undi, semak terbakar, angin sepoi-sepoi basah, visi, penglihatan, mimpi dan sebagainya. Dan menggunakan keledai, tapi tidak semuanya sama seperti dulu ya. Saya sudah perjelaskan. Bagus untuk kita mengenalnya sekali lagi. Nah saudara, bagaimana mengenal kehendak Tuhan? Dengan mengenal suara Tuhan. Jadi suara Tuhan itu adalah persiapan untuk mengenal kehendak Tuhan. Oke. Case pekerja yang terpencil. Oke, pekerja yang terpencil. Kita akan gunakan case ini untuk mengkaji apakah panduan-panduan yang perlu dikenali oleh seorang Kristen untuk mendengar kepimpinan Tuhan. Jadi case ini akan menjadi panduan kita untuk belajar apa yang perlu kita lakukan juga untuk mendengar suara dan juga kepimpinan Tuhan. Oke, kita lihat case ini saudara sekarang. Dan saya harap case ini akan mempermudahkan lagi proses pembelajaran kita. Pekerja yang terpencil. Bayangkan Anda diambil bekerja
untuk sebuah syarikat. Ya, Anda diambil untuk bekerja di sebuah syarikat di kawasan pendalaman Thailand, katakan. Bos Anda memberikan sistem komunikasi yang canggih berserta panduan ataupun prosedur kerja yang bertulis. Dan menjanjikan bahwa Anda akan diberikan bimbingan terperinci tentang kerja baru ini setelah Anda sampai di Thailand. Berbekal dengan informasi dan panduan ini, Anda bergerak ke Thailand untuk memulakan kerja Anda. Oke, so ini gambaran pekerja yang terpencil di kawasan pendalaman di Thailand. Oke, kita lihat apa yang terjadi pada waktu dia sampai di tempat kerja di pendalaman Thailand itu. Bila sampai di pejabat kantor kerja, yaitu di Thailand, Anda mendapat berita dari bos Anda. Saya akan berkomunikasi dengan Anda melalui sistem komunikasi radio dua hala yang disediakan. Tetapi hati-hatilah, kata bos. Kerana bisnes yang bersaing dengan kita juga mempunyai sambungan ke talian radio dua hala kita. Mereka akan cuba meniru suara saya dan memberikan info-info yang bertentangan dan menghalang tujuan kita itu. Wah, ini cabarannya. Bos memberikan dia sistem komunikasi canggih, yaitu radio yang boleh berkomunikasi dua hala. Tetapi bos juga berkata hati-hati, kerana kita punya kompetitor, kita punya pesaing, ya, bisnes yang bersaing dengan kita, juga mempunyai sambungan kepada talian radio dua hala ini. Jadi mereka akan cuba meniru suara saya dan cuba mengelirukan kamu. Dan juga langsung mengganggu rancangan tujuan bisnes kita itu. Dan kamu pun mengadu, aduh, Anda mengeluh dan panik atau cemas. Jadi bagaimana saya tahu kalau bos yang berhubung dengan saya atau musuh bisnes kita yang memberikan info palsu? Wah, sangat susah kan? Kalau yang berkomunikasi itu kira-kiranya seperti suaranya seperti bos. Tetapi sebenarnya bukan bos saya. Itu adalah sebenarnya pesaing bisnes kita itu. Yaitu musuh bisnes kita yang cuba ambil bisnes kita. Mereka memperdaya saya. Mungkin itu menjadi suatu ketakutan bagi pekerja yang terpencil ini. Justru kita lihat apa yang terjadi kepada cara kerja pekerja ini. Oke, tiba-tiba dalam sistem komunikasi radio dua hala itu, suara bos Anda muncul kembali dalam radio komunikasi dua hala itu. Dan dia berkata, bos berkata, 3 cara katanya, 3 cara. Pertama, bos berkata, okay, 3 cara. Yang pertama, memandangkan kesusahan keadaan kamu, periksalah setiap pesanan dari saya dengan membandingkannya dengan garis panduan ataupun prosedur dan panduan kerja yang telah saya berikan dari awal. Kerana sayalah penulisnya. Pasti saya tidak akan meminta Anda untuk melanggar prosedur bisnes kita itu. Kalaupun saya tidak berkomunikasi, jangan terganggu dengan suara dan bunyi-bunyi lain yang mungkin kelihatan seperti suara saya. Kalau saya tidak bercakap, biarlah panduan prosedur kerja yang tertulis itu menjadi petunjuk Anda. Janganlah membenarkan suara yang berpura-pura itu menipu Anda. Wow. Saudara, ternyata ini adalah nasihat bos yang pertama untuk pekerja terpencil ini. Memandangkan boleh ada kompromi perhubungan, komunikasi dengan campur tangan daripada musuh bisnes kita. Jadi biarkan, kalaupun saya tidak berkomunikasi, kamu ada panduan, prosedur, kamu ada panduan bisnes itu yang sudah tertulis. Rujuk kepadanya supaya kamu tahu apa isi hati saya, bos itu berkata. Ini nampak macam ada persamaan dengan Tuhan kita dan juga yang mau berkomunikasi dengan kita. Dan seperti ada suara-suara lain yang bersaing, mau menguasai pendengaran kita. Dan apa yang sedang Tuhan mengajar kita. Oke. Nah, itu adalah yang pertama. Kemudian, melangkah, bos kan bilang 3 hal, 3 perkara. Yang pertama sudah,
Bos bilang kalau saya tak cakap, you mesti rujuk kepada prosedur ataupun kepada panduan kerja yang sudah tersedia itu. Okey, yang kedua, bos bercakap. Yang kedua adalah ini. Memandangkan prosedur panduan kerja itu tidak menjelaskan semua yang perlu untuk melakukan kerja anda, seperti beli kereta apa, kahwin wanita, namanya apa, tinggal tempat tinggalnya di Paya Terbong. Tidak ada kan? Ya. Mungkin juga prosedur panduan kerja itu tidak menjelaskan semua yang perlu untuk melakukan kerja anda. Anda perlu belajar mengenal suara saya. Anda perlu belajar mengenal suara saya. Saya tahu ini akan mengambil masa. Jadi saya tidak akan meminta anda membuat sesuatu yang radikal atau susah sehingga kamu sudah menguasai kemampuan mengenal suara saya. Bos bilang, jangan takut. Saya tidak akan meminta kamu membuat sesuatu yang radikal atau yang susah. Sehingga saya melatih kamu untuk belajar mendengar suara saya. Ya. Tadi satu, bos bilang rujuk kepada garis panduan prosedur kerja yang tertulis yang sedia ada. Kedua, bos cakap mungkin tidak ada semua yang perlu tertulis di dalam prosedur itu. Tetapi, kalau macam itu, apa yang kamu mesti buat adalah, kedua, kamu mesti belajar dengar suara saya, mengikut bos. You must learn to listen to my voice. Ingatlah, saya faham situasi anda sepenuhnya. Jadi, saya tidak akan bertindak cepat atau memberi arahan yang susah. Akan tiba masanya, saya akan memberikan tugasan yang di luar jangkaan. Masa itu anda akan tahu itu adalah arahan dan permintaan saya. Tetapi dalam masa terdekat ini, anda perlu dilatih melalui pengalaman yang mudah dan tidak susah. Apakah yang perlu kamu belajar? Mendengar suara Tuhan supaya kamu boleh melakukan apa yang perlu. Tapi Tuhan berkata caranya dia melatih adalah dengan tidak memberikan tugas yang susah-susah dulu, tapi yang senang-senang supaya kita boleh dapat menangani proses untuk belajar mendengar suara Tuhan itu. Okey? Yang ketiga, kita lihat. Satu, bos bilang kalau saya tak cakap, saya tak komunikasi, gunakan panduan kerja yang sudah sedia, ada prosedur kerja. Kedua, belajar dengar mana suara saya. Ini suara siapa? Belajar dengar. Tajamkan pendengaranmu. Seperti pekerja bank yang diajar untuk mengira uang yang benar, yang bukan palsu, benar. Selepas 2 minggu dia sudah biasa, jari dia biasa sudah tangkap uang yang benar, kertas yang benar. Tapi pada waktu dia sentuh yang tidak benar, dia tahu ini rasanya lain. Ini bukan uang benar, ini uang palsu. Sama juga kita melatih diri sehingga kita boleh dengar suara Tuhan. Pada waktu kita mendengar suara orang asing seperti yang Yesus katakan dalam Yohanes, kamu akan tahu, ini bukan suara gembalaku. Ya? Okey saudaraku, tapi dalam masa terdekat anda perlu dilatih. Jadi Tuhan melatih kita juga. Okey, yang ketiga dan yang terakhir ini. Yang ketiga kita lihat. Dengan peredaran masa, tujuan tugasan saya untuk kamu akan menjadi sangat jelas. Kamu akan dapat menangkap strategi yang utama di dalam prosedur dan panduan kerja dan pola pemikiran dan arahan yang benar dari saya. Kamu akan dapat menggunakan prosedur panduan itu. Dan kedua, kamu akan belajar sudah mula mendengar dan memahami suara saya. Bila ini terjadi, anda akan mengenal dengan segera melalui alat perhubungan dua hala radio ini bahwa yang berkomunikasi adalah saya. Anda boleh membedakan sama ada apa yang kamu dengar adalah satu imajinasi anda sendiri atau informasi palsu dari musuh bisnes kita. Lama-lama karena kamu sudah biasa dengan prosedur panduan kerja itu dan lama-lama kamu juga sudah biasa mendengar dan membedakan mana suara bos kamu, lama-lama tiada masalah sudah. Apa yang datang, apa yang kamu terima, sama ada itu adalah satu informasi palsu atau itu adalah sesuatu imajinasi anda sahaja,
Anda boleh dapat membedakan mana yang benar dan mana yang tidak. Seketika semua panduan atau informasi yang tidak masuk akal akan menjadi jelas kepada Anda. Jadi, tabahkan hatimu dalam menghadapi urusan kerja kamu. Wow, bos sudah memberikan 3 panduan yang penting untuk pekerja yang terpencil ini. Masalahnya dia bilang, kerana dalam sistem komunikasi radio dua hala ini, kita punya musuh bisnes, pesaing kita juga boleh turut masuk ke dalam dan berkomunikasi dengan kamu seperti dia adalah bos. Dia adalah saya, bos itu berkata. Dan musuh-musuh kita akan coba menipu kita. So, ini adalah panduan yang telah diberi oleh bos kepada pekerja yang terpencil ini. Okey? Nah, 3 perkara sudah kita cover. Yang seterusnya, saudara, pekerja yang terpencil ini mendapat juga info yang seterusnya. Okey. Setelah merenungkan semua arahan bos Anda, tiba-tiba Anda mendengar suara bos Anda dalam sistem komunikasi radio yang mengatakan begini, ambil semua wang dalam simpanan bisnes kita dan berikan kepada orang pertama yang masuk ke dalam pejabat atau kantor kita. Dan jangan tanya sebarang soalan. Just bagi saja wang itu daripada simpanan kita di dalam office. Semua wang itu ambil dan berikan kepada orang yang baru masuk, yang akan datang lawat kantor pejabat kita itu. Nah, kenapa bos suruh saya buat benda macam ini? Dia bilang, rujuk kepada bisnes ataupun panduan prosedur kerja itu. Kedua, belajar mendengar suara dan juga paham hati saya sebagai bos kamu. Okey, sudah. Yang ketiga, yang ketiga yang dikatakan tadi itu adalah lebih kita mengaplikasikan yang 1 dan 2 itu, lebih kita mendengar suara bos, lebih kita paham apa yang kita baca dalam panduan prosedur kerja itu, kita akan jadi lebih tajam. Dan kita tidak akan membuat kesilapan mendengar dengan baik. Nah, tetapi bila kamu dengar arahan seperti ini, tiba-tiba dalam radio dua hala itu masuk message ini. Masuk message ini. Ambil semua wang dalam simpanan bisnes kita. Sam, ambil semua simpanan wang dalam bisnes kita. Simpanan bisnes kita. Dan berikan kepada orang pertama yang masuk ke dalam pejabat atau kantor kita. Dan jangan tanya sebarang soalan. Just bagi saja. Wah, bila ada suara macam ini, saya mula keliru. Ini macam suara bos saya. Tapi bos saya tidaklah buat hal-hal yang pelik macam ini. Tapi perlukah saya respon macam, di sinilah saudara. Okey, kita lihat. Ya, seterusnya saudara, kita lihat. Apa yang terjadi? Kamu berkata, Anda membaca prosedur panduan kerja dan perbuatan ini dilarang sepenuhnya di dalam prosedur panduan kerja. Tak ada pekerja yang boleh ambil semua wang daripada bisnes, daripada syarikat office ataupun di kantor kita, di office, dan berikan semuanya kepada orang lain tanpa tanya sebarang soalan, tanpa mengambil resit, tanpa menyoal kamu dari syarikat mana resitnya, tolong berikan. Ini tidak masuk panduan prosedur kerja saya. Kenapa bos suruh saya buat? Soalannya, ini betul-betul bos kamu ataupun musuh bisnes kamu yang sudah mula mendengar perbualan kamu dengan bos kamu dan cuba memperdaya kamu. Ya, saudara, apa itu loh? Kenapa bos boleh cakap begini tiba-tiba? Tidak masuk akal pun. Tidak masuk akal. Ya kan? Nah, Anda membaca prosedur perbuatan ini dilarang. Kedua, selain itu Anda juga tahu bos Anda tidak akan memberi arahan yang sangat tidak munasabah serta berisiko tinggi atau sesuatu yang terlalu radikal. Kan bos saya sudah cakap, dia tidak akan membuat sesuatu keputusan yang radikal, yang sangat
mendadak dan sesuatu yang tidak masuk akal. Dia sudah bagi tahu saya bahwa dia akan melatih saya secara perlahan-lahan. Tapi kenapa dia buat keputusan yang sangat mendadak dan sangat di luar kewarasan bisnis yang baik dan benar? Wah, kenapa? Ya. Ada kesangsian sudah. Ketiga, selain itu, ada sesuatu yang berbeza dalam suara bos Anda. Dan arahan ini tidak sehaluan dengan kepentingan masa depan syarikat dan bisnis Anda. Kau pikir, mana ada orang suruh ambil uang dan serahkan? Ini tidak ada berkat atau menjadi suatu dorongan untuk pergerakan bisnis ke depan kami. Mana kenapa bos saya suruh? Ya, saudara sudah ada kesangsian sudah. Oke? Nah, yang ketiga, selain itu ada sesuatu yang berbeza dalam suara bos Anda dan arahan ini tidak sehaluan dengan kepentingan masa depan syarikat dan bisnis Anda. Oke. Jadi, soalan yang penting yang saudara mesti tanya. Jadi, sungguh pun Anda berada dalam saluran komunikasi yang terdedah kepada kompromi musuh bisnis Anda. Tetapi Anda sudah mula merasakan satu keyakinan bahwa Anda boleh melakukan kerja ini. Wow, sangat bagus. Kes pekerja yang terpencil ini. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kes ini sebenarnya memberikan satu panduan, satu ilustrasi yang sangat baik dalam menolong kita untuk mendengar suara Tuhan dan bertindak sesuai dengan kepimpinan suara Tuhan itu dalam kita melakukan kehendak Tuhan. Oke, saudara sudah baca dengan jelas dan teliti kes yang terpencil ini. Pekerja yang terpencil, Kes pekerja yang terpencil ini. Oke, saudara. Saya mau saudara, mungkin juga saudara boleh menggunakan masa saudara dalam kelompok kecil, dalam sesama pemimpin, sesama kelompok sel, saudara sebagai suami dan istri dalam rumah, di mana kamu dapat berbincang dan coba memahami kenapa bos saya suruh saya buat benda yang seperti itu. Ambil semua uang, beri kepada orang yang akan masuk ke office. Jangan tanya sebarang soal, tapi harus beri receipt. Harus bagi tahu kemana kau bawa uang ini. Kau harus bagi saya bukti pembayaran telah dibuat. Ini tidak masuk akal. Di sinilah kita belajar mendengar suara Tuhan melalui pelajaran ini, saudaraku. Kita lihat nomor 1. Oke, yang pertama. Seperti yang saya kata, saudara boleh menggunakan perbincangan ini juga untuk kelas, untuk kelompok sel ataupun latihan pemimpin dan sebagainya. Apa yang perlu Anda pelajari dari panduan prosedur kerja yang bertulis dalam cerita ini? Apa itu, saudara? Bagus juga, saudara. Coba berbincang sekarang. Saudara boleh pause videonya, saudara boleh berbincang dalam kelompok saudara, dalam hostel saudara itu, dalam satu kamar saudara. Ya, saudara, apakah yang perlu Anda pelajari dari panduan ataupun prosedur kerja yang bertulis yang ada di dalam cerita ini? Soalan yang baik, saya pikir. Nah, saudara, saya percaya panduan ataupun prosedur kerja itu sama seperti firman Tuhan yang telah dipertanggungjawabkan kepada kita. Kita ada firman Tuhan di tangan kita. Bukan sesuatu yang perlu dipandang remeh dan tak penting, tapi satu yang sangat penting. Satu yang sangat perlu di dalam hidup kita. Dalam kita mengenal kepimpinan dan suara Tuhan. Oke, saya percaya panduan prosedur kerja yang bertulis itu sama seperti firman Tuhan yang ada di dalam tangan kita. Apakah alat komunikasi radio dua hala itu dalam kehidupan Kristen kita?
alat komunikasi radio, dua hala itu di dalam kehidupan Kristen kita. Adakah ini seperti suara Roh Kudus, kekuatan Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, yang mampu berkomunikasi dengan Bapa dan Bapa berkomunikasi dengan kita? Ya, bolehkah ini dilihat seperti itu? Ketiga, apakah persamaan di antara suara-suara yang meniru suara bos dalam cerita ini dengan apa yang kita lalui bila kita juga mendengar suara-suara yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan? Sama seperti saudara sedang belajar mendengar suara bos saudara itu dan mengerti apa isi hatinya. Saudara juga sedang belajar untuk mendengar dan mengerti apa suara. Orang ini juga sedang belajar mendengar dan mentafsir apa suara bosnya itu dan apakah isi hatinya itu yang perlu dikongsikan. So, saya rasa ada persamaan. Ada persamaan. Suara-suara yang menipu itu, saudara. Oh, ada banyak suara yang menipu. Ada banyak filsafat, ada banyak pengetahuan, ada banyak ide-ide, ada banyak pengajaran-pengajaran. Saudaraku, ada banyak pengetahuan dan juga pengertian duniawi yang kita dihimpit dengan semua ini. Sehingga saudaraku, kita ragu-ragu bila suara Allah itu sendiri pada waktu kita dengar, ataupun kepimpinan Allah sendiri, kita macam karena terlalu banyak kita membenarkan pikiran kita dipenuhi dengan suara-suara lain yang menipu, seperti suara gembala asing, suara seorang yang menjaga yang bukan gembala sebenar, sehingga domba-domba tidak mendengar suara orang asing, malah domba-domba semua melarikan diri, saudaraku. Jadi saudara, akan ada suara-suara seperti itu di dalam hidup saudara, sehingga saudara tidak boleh mendengar. Apakah suara-suara itu, saudara? Suara-suara yang menipu itu yang boleh mempengaruhi kemampuan saudara untuk mendengar suara yang betul. Yesus berkata bahwa dombaku akan mendengar suaraku, karena aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Yesus berkata, dombaku mengenal suaraku. Bukan mungkin, bukan tak pasti kalau saya boleh dengar atau tak boleh dengar. Pasti boleh mendengar. Tapi apa yang perlu kita hati-hati, ada suara-suara yang lain. Seperti apa, saudara? Seperti apa? Falsafah-falsafah dunia, saudara, seperti falsafah pegangan kepercayaan yang lain, saudara, seperti pemikiran yang terlalu bercorak duniawi. Ya saudara, ada banyak hal lah yang boleh menjadi suara-suara palsu yang berbisik di hati kita. Seperti pekerja yang terpencil ini, yang terputus jauh daripada ibu pejabat ataupun headquarters di mana bisnis itu sedang berjalan. Bagaimana dia terpencil jauh di pendalaman di Thailand. Ada kalanya juga dalam hidup kita di mana, saudaraku, kalau kita tidak dapat berjalan dengan akrab dengan Yesus, kita juga mungkin akan terpencil, dan pada waktu seperti itulah sangat mencabar untuk mendengar dengan baik, apa ini suara Tuhan atau tidak. Apa ini, bagi orang ini, apa ini suara bos saya atau tidak. Oke, jadi hati-hati dengan suara-suara ataupun filsafat-filsafat pengajaran, pendidikan, ataupun juga ide-ide yang tidak sehaluan dengan firman Tuhan. Oke saudara, kita lihat yang keempat, saudara, yang keempat. Musuh bisnis dalam cerita ini adalah pesaing. Pesaing yang coba mencuri bisnis syarikat ini. Siapakah musuh kita dan apa yang dicuri daripada kita? Siapa musuh kita, saudara? Dan apakah yang musuh kita itu coba mencuri daripada kita? Saudara tahu bahwa Alkitab berkata bahwa kita juga ada musuh. Oh, jangan heran. Anak-anak Tuhan, jangan heran. Seperti cerita ini di mana ada musuh bisnis, yaitu pesaing, kompetitor mereka. Di dalam kehidupan Kristen juga ada musuh. Mari saudara, saya bacakan satu petikan firman Tuhan untuk saudara semua. Kalau ada Alkitab, lihat kepada Yohanes, Injil Yohanes, saudara. Injil Yohanes, pasal yang ke-10,
Dan kita melihat ayat yang ke-10. Injil Yohanes, pasal yang ke-10 dan ayat yang ke-10. Soalannya, siapakah musuh kita dan apa yang dicuri oleh kita? Sebagaimana dalam cerita syarikat, dalam cerita pekerja yang terasing ini, ada syarikat company lain yang bersaing dengan syarikat pekerja yang terpencil ini. Dan mereka cuba curi informasi, curi bahan komunikasi, curi saudaraku semua yang boleh mereka curi. Nah, tapi siapa pencuri-pencuri itu? Mari kita lihat Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Ini Yesus sudah kasih kita warning. Dia sudah kasih kita amaran bahwa pencuri akan buat semua ini. Kill, steal, destroy. Dia akan mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi Yesus berkata begini. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. I come that they may have life and life in abundance. Saya datang supaya mereka memiliki hidup. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasa. Tapi Yesus datang untuk saudara dan saya mengalami apa saudaraku? Supaya kita mengalami kehidupan dan mempunyainya hidup itu dalam kelimpahan. Dan kita diberkati terus. Tapi saudaraku, Alkitab bilang pencuri juga ada. Dia akan mencuri kebenaran, dia akan curi apa yang boleh dicuri supaya kita menjadi orang yang tersisih daripada kasih kemurahan Tuhan. Oke, sudah tangkap ya apa itu musuh bisnis. Nah, dalam ayat nombor 5. Dalam cerita ini, apakah yang memungkinkan pekerja ini akhirnya dapat menangkap suara bos dia? Ya, apa yang akhirnya dapat menolong dia untuk menangkap suara bosnya? Akhirnya dia boleh bilang, saya tahu sudah. Saya ada harapan untuk kerja di syarikat ini, di company ini. Saya sudah belajar rahasianya. Saya boleh mendengar sudah. Oke, saudara, apa yang memungkinkan pekerja ini dapat menangkap? Satu, saudara, adalah dia sering berurusan dengan panduan ataupun manual, prosedur kerja yang tertulis. Dia sering berhubung sehingga dia sudah tahu apa yang menjadi pola pemikiran bosnya, apa yang telah menjadi struktur pengurusan company syarikatnya itu. Ya. Dan juga saudaraku, satu lagi yang memungkinkan dia akhirnya dapat menangkap suara bos itu adalah pada waktu saudara dia telah belajar mendengar suara bos dia. Nah, ada hari-hari saudaraku. Ada hari-hari dia mungkin tidak tahu. Sama masih seperti saudara dan saya. Ada hari-hari kita sangsi. Kita ragu, ini betul-betul suara Tuhan kah? Atau ini kedagingan saya ataupun kelemahan manusiawi saya? Is this from God? Macam tidak masuk jalur Tuhan saja ini. Ya kan saudara? Nah, apa yang membantu dia juga adalah sehingga dia boleh melakukan kerjanya di sana dan menangkap suara bosnya. Bos dia menjanjikan dia tidak akan memberikan pengalaman-pengalaman dan latihan yang susah, terlalu radikal, terlalu mencabar sehingga dari awal sudah menjadi sangat susah. Tidak, saudara. Bos menjanjikan dia tidak akan memberikan cabaran yang sangat mendadak dan radikal dan tidak masuk akal itu. Bererti kesanggupan bos untuk melatih dia. Satu lagi yang menolong orang ini untuk mendengar suara bos dan yakin adalah kemampuan bosnya melatih dia. Sedikit, pelan-pelan. Firman-Mu adalah pelita untuk kakiku dan terang bagi jalanku. Ya kan? Jadi secara perlahan-lahan melalui latihan-latihan yang tidak terlalu berisiko tinggi, latihan-latihan yang tidak mempunyai sesuatu tindakan yang radikal, yang di luar jangkaan atau yang tidak masuk akal sehingga pekerja itu pun bilang ini terlalu susah. Tidak, tetapi bosnya memberikan tugasan yang simple dan perlahan-lahan. Saya percaya Tuhan juga buat itu dengan kita, saudara. Dia membantu kita supaya kita boleh mengambil langkah pertama. Saya sudah dengar dia. Langkah kedua, begini.
Oh, langkah ketiga. Oh, sekarang saya paham. Oh, begini ya. Begini ya. Firman-Nya adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Start di sini dulu. Tapi kemudian yang lainnya akan ikut. Jadi saudaraku, Allah juga melatih kita. Dia melatih kita dalam sesuatu pergumulan, dalam sesuatu situasi, dalam sesuatu kekurangan dalam hidup saudara, dalam sesuatu kelimpahan dalam hidup saudara. Allah boleh pakai semuanya untuk melatih kamu. Jadi dalam segala situasi hidup saudara, lihatlah ia sebagai satu kesempatan untuk mendengar dan mengetahui apa yang Tuhan mau saya buat. Apa yang Tuhan mau saya buat. Jadi saudara, kalau kita melalui penderitaan, kesusahan, ini satu daripada kelebihannya, yaitu kita boleh belajar, mendengar dan bertanya soal ini. What is God wanting me to learn? Apa yang Tuhan mau saya belajar? Apa yang Tuhan mau saya buat? Apa yang Tuhan mau saya lakukan? Nah itu saudara, itu caranya, akhirnya orang ini sudah boleh menangkap suara bosnya itu saudara. Dia sudah boleh menangkap suara bos dia itu. Karena satu, ada panduan kerja. Dua, ada belajar mendengar suara bos secara pelan-pelan. Tiga, latihan yang diberi oleh bos dan kesabaran bos untuk tidak memberikan yang susah tapi yang mudah dulu. Ya, saya percaya dalam Tuhan juga sama. Ini caranya Tuhan melatih dan mempersiapkan kita. Seringkali juga dia gunakan kesusahan. Dalam kelimpahan, seringkali kita tak dengar Tuhan lah, kita sudah happy. Tapi dalam kesusahan itu, kita boleh cakap begini, ya Tuhan, apa yang kau mau saya belajar, apa yang perlu saya buat, apa yang perlu saya lakukan, Tuhan apa. Nah di sini bukan saja saudara tajamkan kemampuan kamu mendengar, tapi kamu mengalami sukses di dalam kehidupan kekristenan kamu juga. Yang terakhir saudara adalah ini, bagaimana Allah melatih kita untuk mendengar suaranya. Macam mana Allah melatih kita untuk mendengar suaranya saudara? Mungkin juga dia menghantar sesuatu yang sangat susah. Seperti orang itu mendapat satu message tiba-tiba yang bilang, oke, dalam sebentar nanti akan ada seorang yang akan masuk ke kantor. Dan kamu berikan saja semua uang daripada petty cash, daripada yang kita ada dalam simpanan. Berikan semuanya kepada dia. Jangan tanya apa soalan, just beri saja. Terkejut. Tapi karena latihan seperti itu, bos saya tidak pernah cakap hal begini. Tidak ada dalam prosedur kerja bahwa boleh beri uang sembarangan, perlu mendapat kelulusan daripada orang atas. Itu prosedurnya, mesti mendapat kelulusan. Kemudian selepas itu, berapa banyak uang yang boleh diberikan juga ada batasannya. Tidak beri semuanya. Mungkin satu kali kalau bayar mesti 5,000 saja. Atau satu kali bayar paling pun ya 3,000. Itu begitu, ada batasannya. Jadi dengan memberikan sesuatu yang sangat mendadak dan radikal seperti itu membantu seorang untuk mendengar suara Tuhan. Sama seperti yang saya bilang, orang yang kira uang itu di bank, 1 minggu, 2 minggu dia kira semua uang benar saudara. Tapi minggu yang ketiga sengaja dimasukkan beberapa keping uang palsu. Dia stop, dia sudah tangkap. Tapi itu kan satu yang mencabar dan juga berisiko tinggi. Tetapi di dalamnya ada hikmat. Karena kita secara pelan-lahan boleh membuat putusan. Mengikut semua yang saya sudah baca. Ini tak masuk akal. Tidak masuk akal. Tidak. Katakan saudara di tempat kerja saudara. Kalau bos saudara menyuruh saudara membuat sesuatu dari segi perundangan di Malaysia, perbuatan itu adalah salah. Sungguh pun bos dengan teman-teman yang lain sudah lama melakukan itu. Sudah lama melakukan sesuatu yang tidak sejalur, tidak sehaluan dengan undang-undang negeri ataupun undang-undang yang ditetapkan untuk semua bisnes. Tetapi mereka kerana tamak, mereka selalu suka tipu dan suka saudaraku menggunakan cara-cara yang tak jujur untuk mendapat keuntungan. Jadi
Sungguhpun itu satu budaya, satu kebiasaan, semua orang bilang it's okay, nggak salah. Ada orang bilang tak salah, it's okay. Dan satu ketika bos juga suruh saudara buat benda yang sama, yang tidak masuk etika firman Tuhan, yang tidak masuk jalur firman Tuhan. Saudara buat apa waktu itu? Saudara berkata, oh senang. Sebab semua orang pun buat begini, saya pun boleh ikut sajalah, tidak ada masalah. Kalau orang lain sudah buat, saya bikin saja sama seperti mereka. Atau saudara akan bilang, oh saya pernah dengar, saya pernah baca. Tuhan pernah latih saya bahwa saya tidak boleh buat begini. Bahwa ini bertentangan dengan firman-firman Tuhan di buku Roma ataupun di Galatia. Ataupun di mana saya pernah baca bahwa ini adalah suatu budaya dan juga cara hidup yang bercanggah dengan firman. Jadi kamu sudah belajar berkata, oh sorry, saya tidak punya kebebasan untuk berpartisipasi dalam permintaan bos. Karena saya tidak boleh. Dan kalaupun ini adalah sesuatu yang tidak menyenangkan hati bos, tapi saya minta maaf, saya tidak boleh buat hal ini. Nah saudara coba melihat, saya sudah yakin untuk berdiri teguh dan tantang apa yang salah. Kenapa? Karena saya telah melatih diri saya secara perlahan-lahan dari firman-Nya, mendengar suara Tuhan, dilatih oleh Tuhan dengan pengalaman-pengalaman kecil. Oke, puji Tuhan. Sekarang saya ada keyakinan sedikit, tapi masih berharap kepada Tuhan. Dan melalui kedua ini saya boleh mendengar suara Tuhan. Dan saya boleh mempraktikkan kerja saya dengan efektif. Ya saudara, jadi case pekerja yang terpencil di pendalaman Thailand ini adalah satu case yang saya percaya sangat memberkati, sangat membantu, dan sangat penting untuk kita memahami dengan cara yang sama bila kita juga bersama dengan Tuhan dan kita juga berjalan bersama dengan Tuhan di dalam kehidupan kekristenan kita. Nah, saya percaya ini satu latihan yang sangat penting. Jadi apa yang telah saudara belajar, apa yang telah saudara alami di dalam pelajaran ini. Oke, panduan prosedur kerja itu, radio itu saudaraku, dua hal itu. Siapa musuh bisnis itu yang ada bersamaan dengan musuh-musuh kekristenan kita? Apa itu artinya saudaraku? Kita belajar mendengar suara bos dan mengenal bos. Bukan saja suaranya, mengenal bos. Apakah arti semuanya itu? Apakah artinya saudara bila bos berkata bahwa dia mau melatih kita? Apakah artinya semua itu? Bagaimana Tuhan Yesus melatih kita untuk mendengar suaranya saudaraku? Bagaimana dia melatih kita? Oh, saya pikir dalam hal-hal yang kecil-kecil Tuhan boleh melakukan untuk melatih kita. Ada kalanya latihan itu juga datang melalui sesuatu yang susah dan mencabar di dalam hidup. Tapi namun menjadi pelajaran yang baik untuk kita. Oke, saudara. Saya harap saudara sudah tangkap dengan baik melalui case pekerja yang terpencil ini untuk mendengar suara Tuhan. Sangat simpel, tidak perlu melihatnya sebagai suatu perkara yang sangat susah mau dengar suara bos saya. Dengar, asasnya adalah perhubungan. Kalau kamu percaya dengan dia dan kamu mengerti isi hatinya melalui tulisannya. Kan dia bilang dia yang menulis panduan prosedur kerja itu. Kau mengerti, kau baca lebih. Tiba-tiba ada sesuatu yang mendadak datang dan bilang berikan uang. Kau bilang no sorry, ini bukan bos saya. Bos saya tak pernah beri perintah. Tulisan di dalam prosedur tidak sama. Wah, sebab itu kita perlu baca firman-Nya. Kita perlu saudaraku akrab dengannya. Kita perlu tangkap hatinya sebelum dengar suaranya. Tangkap hatinya dulu sebelum kita mau kejar suaranya. Kenalilah Tuhan dulu sebelum mengenali kehendaknya saudaraku. Banyak orang mau tahu tentang bukan mengejar kehendak Tuhan tapi informasi dari Tuhan. Ini yang salah saudara.
Ini yang salah. Tangkap hatinya dulu sebelum mendengar suaranya dulu. Nah, sudah diberikan melalui case ini bagaimana mendengar suara Tuhan. Ya, sudah diberikan latihannya, saudaraku. 1, buku panduan kerja. 2, saudaraku adalah mengenal hati Tuhan. 3, saudaraku, melalui latihan-latihan yang kecil, saudaraku, yang diberikan oleh Tuhan untuk kita semua. Dan latihan itu juga ada kalanya sesuatu yang sangat mencabar dan susah, tetapi melaluinya boleh belajar banyak hal. So, saya sudah ringkaskan pelajaran kita hari ini. Saya harap saudara sudah belajar membantu diri saudara untuk mendengar suara Tuhan dengan sangat baik dan senang dan mengikuti Dia. Ya, terima kasih. Saudara boleh menggunakan soalan-soalan yang diberi itu tadi, 6 soalan itu sebagai perbincangan di dalam kelompok saudara. Sungguh pun saya sudah beri jawaban, oke. Saudara masih boleh menggunakan itu sebagai perbincangan. Kalau saudara sudah miss semua ini, saudara tahukah di awal-awalnya sudah ada nota di mana saudara boleh scan QR code, notanya ada. Saudara boleh kembali ke awal dan saudara masih boleh mendapatkan notanya. Jadi saudaraku, jangan lupa minggu depan saudara akan, dan masa yang sama, hari yang sama, kita akan belajar cara-cara yang salah bagaimana kita mendengar suara Tuhan. Cara-cara yang salah, mengenal ataupun langkah-langkah yang salah yang sering digunakan orang sehingga mereka tidak mengenal kehendak Tuhan, sehingga sudah tersesat daripada hala tuju yang benar. Itu kita akan belajar sebagai pelajaran yang keempat. Alright, saudaraku, mari kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa kami yang baik, Tuhan yang luar biasa, berkatilah pelajaran yang telah kami terima ini, dan kami akan terus belajar lebih dalam untuk mendengar suara Tuhan, tapi sebelum itu menangkap hati Tuhan dan masa depan yang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, saya serahkan semua jemaat di hari ini yang mengikutinya, dan biar kasih karunia, kemurahan, kebaikan Tuhan terus membimbing, mendorong, dan membangun kami. Sehingga kami yakin seperti pekerja terpencil ini, kami yakin bahwa kami juga boleh mendengar suara Tuhan sebagaimana Dia. Dalam nama Yesus saya berdoa, amin. Shalom semua, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.